Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Yang menjadi spekulasi di masyarakat terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu oleh Pak Bambang Trimulyono, dan bahkan Pak Trimulyono hari ini di penjara begitu kan. Dan sekarang ada berita yang mengejutkan sekali dan ingin menarik sekali. Unboxing ijazah Jokowi asli atau palsu. Ini sangat menarik sekali begitu. Ada aja para berita-berita yang keluar dan bahkan bukti-bukti yang keluar seperti ini di Twitter. Di Twitter ini ramai sekali dari Ali Syarif, unboxing ijazah Jokowi asli atau palsu. Ini yang banyak mentweet sekali. COD, si Raja Ngibul ya pasti ngibul, sudah dioperasi plastik. Ini yang saya bacakan adalah pro dan kontra di Twitter ya, yang lagi hashtag dari beberapa orang begitu. Stres mikirin ijab sah om, nyari-nyari terus tanda-tanda kadrun putus asa. Tukang ngibul berawal dari ijazah palsu. Dan bahkan why not komen, katanya sidang ijazah tanggal 18. Nah, nungguin dari pagi nggak ada kisi-kisinya. Ya ada sebenarnya tanggal 18 Oktober, tapi Pak Jokowi tidak hadir pada waktu itu begitu. Diundur sampai akhir bulan. Tuhan yang tahu. Saya mah yakin asli kalau Pak Jokowi datang di pengadilan dan menyerahkan ijazahnya yang sudah dilegalisir ke pengadilan. Jelas mukanya beda banget. Bongkar semua kebohongan oligarki. Orangnya atau ijazahnya yang palsu. Niat banget maunya biar Jokowi mundur. Apa semua tuntutan harus diledani presiden besok-besok, apalagi diminta bukti bukan. Jangan-jangan diminta bukti pakai celana dalam apa tidak, dan harus dibuktikan sendiri. Pembuktian itu macam-macam caranya dan tidak harus dipaksakan. Ini aja foto orang lain, apalagi ijazahnya. Unboxing. Orang yang ngaku-ngaku guru dan teman Jokowi bilang, Pak Jokowi pinter, tapi menyangkut urusan hukum ijazah Pak palsu malah tidak taat hukum. Seperti teman dan guru ngaku itu lupa sesuatu. Kadrun modal gini yakin Prabowo nyungsep. Jadi menarik sekali apa yang saya bacakan di komentar-komentar itu. Sampai hari ini itu menjadi spekulasi di masyarakat begitu kan. Dan bahkan kalau yang asli ditunjukin aja segera, pasti dicontohkan Pak Amin Rais, begitu kah? Jangan ketawain, ini lulusan UGM, sumpah. Padahal tinggal bawa ijazah ke pengadilan, kasus langsung tutup. Aduh, atau jang-jang. Hitung kancing saja dulu, selama menjabat aman semuanya. Kalau sudah selesai baru diselesaikan yang masih gantungnya. Jika dulu Pak D masa kuliah pakai kacamata minus, sekarang tidak lagi. Mau tahu juga resepnya nih. Ayo Pak, gaungkan terus sampai otaknya juga gue yakin palsu. Kadrun itu susah ngertinya, meskipun ditunjukin ijazah asli, dia tidak akan percaya karena kepalanya penuh dengan tai dan malah jadi ODGJ. Lebih baik biarkan aja di menggonggong sampai jadi gila karena tidak digubris oleh presiden. Minta pendapat survivor pasti tahu jawabannya, pasti palsu. Wow, ada-ada aja klaim asli nggak berlaku kalau tidak ada video unboxing. Orang kalau bohong ada aja gelagatnya cari pembenaran. Dia sendiri juga bingung, 2 tahun lagi lengser. Setelah itu apakah ada masih mau bantu-bantu dia secara udah nggak kepakai. Jadi apa yang saya bacakan ini adalah banyak sekali yang menghashtag dari tadi. Sibuk amat sama ijazah Pak Jokowi. Kalau Bapak punya bukti Jokowi palsu ijazahnya, maka tunjukin bukti kepalsuan itu. Jangan cuma gonggongan di medsos. Gue cuma beda berdoa semoga makhluk kayak ente ini bisa mendapat hidayah. Soal bibir tebal itu diajarkan untuk husnudzan. Mungkin sebelumnya foto bibirnya ini begitu. Apa kita perlu bersama-sama dan berbondong-bondong pergi ke istana untuk menanyakan langsung Om? 100% asli and perfect, 100% original. Mar in Lander Han apa nggak tahu ini artinya. Jadi yang saya bacakan ini sangat menjadi spekulasi begituan di Twitter kan, dan bahkan inilah berita yang unboxing terhadap Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Ini unboxing ijazah Jokowi asli atau palsu. Mari kita baca ya.
ketika melihat hingar-bingar di pengadilan itu karena sidang sedang memperkarakan kasus pembunuhan Verdi Sambo. Ada orang yang bergumam semoga dihukum mati. Sebagian lagi justru berdoa semoga tidak dihukum mati. Ketika melihat saat disidangkan jadi kasihan katanya. Dan bahkan ini potret normal bisa terjadi pada setiap peradaban manusia di dunia. Tapi ketika gemuruh di sidang pengadilan itu karena soal ijazah palsu, ini yang sangat sulit dapat dijelaskan. Mengapa? Ini artinya ada sesuatu yang salah di negeri ini. Mengapa soal remeh-temeh ini harus sampai diadukan ke pengadilan, apalagi terjadi pada sosok orang presiden. Padahal cukup si tergugat dapat diperlihatkan fotokopiannya saja pun, ini loh ijazah saya, persoalan selesai. Bambang Trimulyono bisa dicegah sadari awal supaya tidak berbuat onar. Jokowi bisa kirim utusan untuk memperlihatkan ijazah yang diperkarakan itu, atau minta lembaga yang terkait bisa memberikan penjelasan kesaksian keabsahannya dengan menjelaskan lembaran ijazah tersebut, bukan dengan narasi kesaksian. Betul sekolahnya di sini, betul tercatat sebagai mahasiswa, itu semua ternyata tidak bisa diterima oleh banyak netizen. Profesor Dr. Haji Amin Rais bahkan sampai membuat video tutorial bagaimana cara meyakinkan masyarakat mengenai ijazah asli tersebut. Dan bahkan jadi stigma Jokowi itu sebagai seorang pembohong akan hilang dengan sendirinya, yaitu cukup memperlihatkan ijazah itu. Tidak perlu menghadirkan teman-teman alumnusnya segala, malah itu justru semakin meyakinkan bahwa apa yang diduga oleh Pak Bambang Trimulyono benar adanya, seperti banyak disuarakan di Twitter Jokowi sendiri. Akhirnya kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dalam pikiran paniknya Jokowi, Bambang Trimulyono, para penasihat hukumnya dan masyarakat yang penasaran dengan keaslian ijazah Jokowi. Ini Presiden Nexcom ketika tercium ada main bisnis hingga dikenal dengan Watergate skandal langsung mengundurkan diri. Presiden Clinton di-impeach bukan karena ia ada love affair dengan Monica, tetapi ia berbohong, tidak mengakui ada affair tersebut. Dalam pasal 7A Undang-Undang 45 ada pasal yang bisa menjerat seseorang presiden bisa di-impeach. Silahkan simak bunyinya sebab ini, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau usul Dewan Perwakilan Rakyat baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum yang berupaya pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. PN Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan penggugat dengan alasan seperti ini. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat 1. telah melakukan perbuatan melawan hukum berupaya membuat keterangan yang tidak benar dan atau yang memberikan dokumen palsu berupa ijazah atau bukti kelulusan sekolah SD dasar, SD dan SMP dan SMA atas nama Joko Widodo. 3. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat 1 untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R PKPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden 2019-2024. Inilah yang kemudian sementara laporan dari Sedang PN Jakarta Pusat menjelaskan bahwa kuasa hukum Bambang Trimulyono, Egy Sujana, memprotes penunjukan jaksa pengacara negara mewakili Presiden Joko Widodo dalam menghadapi gugatan perdata dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Egy menegaskan gugatan tersebut terkait dengan pribadi Jokowi. Ini perlu digarisbawahi, pribadi Jokowi. Satu hal yang perlu diingatkan bahwa ini persoalan personal pribadi Jokowi. Mengapa diwakili kejaksaan? Kejaksaan kan pengacara negara, jadi tolong diberitahu ini perdata, kata Egy di ruang sidang Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat. Persoalan lain adalah sampai sejauh mana kita juga bisa percaya atas pengadilan ini. Keraguan ini muncul seperti yang sering diungkapkan oleh Profesor Mahfud MD sendiri. Siapa yang kita akan percaya ketika hukum bisa dipermainkan untuk kepentingan, apalagi untuk penguasa? Wow, cukup menarik tulisan-tulisan ini ya dari
dari Ali Syarif ini, unboxing ijazah Jokowi asli atau palsu. Dan inilah yang kemudian menjadi digoreng habis-habisan berita-berita seperti ini. Publik ada yang percaya, ada yang tidak. Karena kepercayaan publik selama ini ya karena ada temannya Pak Jokowi mulai SD, mulai SMP, SMA, dan bahkan di UGM. Tetapi publik sebagian belum percaya kalau Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah asli. Ini yang kemudian harus ditunjukkan begitu. Karena foto-foto yang ditunjukkan selama ini agak mirip dan atau tidak begitu bagi netizen yang menafsirkan hal seperti itu begitu. Bahkan bukti-bukti dari Pak Jokowi sudah ada sebenarnya, maksudnya sudah memberikan klarifikasi ini teman-temannya SD, SMP, SMA, dan bahkan UGM begitu kan. Apakah masih belum percaya? Ya inilah bagian publik sendiri yang menilai apakah palsu atau tidak begitu. Nah, kalau melihat dari apa yang dikatakan Ali Syarif ini tentang unboxing ijazah Jokowi asli atau palsu, inilah publik yang bisa menilai begitu. Dan ini yang foto inilah yang menjadi saksi bahwa ini adalah Pak Jokowi yang dulu pakai kacamata dan sekarang tidak pakai kacamata begitu kan. Kalau seperti ini mirip sekali dengan Pak Jokowi, tapi kumisnya ini dulu berkumis tapi sekarang tidak begitu berkumis ya. Inilah yang kemudian menjadi spekulasi di masyarakat begitu kan, dan bahkan dari pihak UGM sendiri seperti ini beritanya ini. Nah, setelah 13 tahun UGM baru ralat masa jabatan dekan demi meluruskan perkara ijazah Jokowi. Benarkah seperti itu? Yang ditulis oleh Gelora. Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode berturut-turut tahun 1977 sampai 1988 almarhum meninggalkan istri Hajah Juju Jumailah dan 9 orang lainnya. Dan ini ralat redaksi di paragraf terakhir alinea kedua tertulis dalam karirnya pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode berturut-turut tahun 977 tahun 988. Yang benar dalam karirnya pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM periode 1978, 1979, dan 1980 sampai 1994 ini. Dari Gelora Ijazah, sarjana Jokowi masih menimbulkan sejumlah polemik berbagai kalangan. Banyak yang menuntut keaslian dari ijazah tersebut karena berbagai spekulasi yang terus timbul. Seperti pihak namanya Dekan Fakultas Kehutanan Gadjah Mada UGM yang menandatangani ijazah tersebut. Ternyata adanya data yang tampak tidak sinkron dari UGM. Pasalnya Profesor Ahmad Sumitro Purwodipuro disebut-sebut sebagai Dekan Fakultas Kehutanan yang menjabat selama 3 periode berturut-turut sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 1988. Sementara itu Jokowi sendiri lulus di tahun 1985 yang masih berada di rantang periode kepemimpinan Prof. Ahmad Sumitro, tetapi yang menandatangani ijazahnya justru Profesor Sunardi Parawirohatmojo. Ini sangat menarik sekali kalau ditelusuri, bahkan pihak UGM sudah mengklarifikasi benar atau tidak begitu kan. Dan ini heboh ijazah Jokowi sudah 13 tahun, akhirnya UGM baru meralat data masa jabatannya. Dan bahkan di sini ini adalah dari teman-teman Pak Jokowi yang mana ijazah Pak Jokowi asli. Ini ijazah Presiden Jokowi digugat SMAN 6 Surakarta buka suara. Ini dari Solo, isu tentang Presiden Joko Widodo tentang ijazah palsu kembali muncul usai Bambang Trimulyono menggugat dengan ijazah palsu Jokowi ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat. Sekolah yang pernah disanggohi oleh Jokowi saat mengenyam pendidikan tingkat SMAN 6 Surakarta. Kepala SMAN 6 Surakarta juga menyebutkan bahwa Munarso mengungkapkan bahwa sesuai data yang ada di sekolah bahwa data tersebut ada nama Pak Jokowi. Berarti menyimpulkan bahwa Pak Jokowi lulusan di sana begitu. Dalam buku induk fotokopi itu terdapat tanggal lahir nama orang dan nomor induk. Dia mengatakan antara buku induk dengan ijazah terdapat kesamaan data. Ini menunjukkan bahwa apakah masih belum percaya terhadap ijazah palsu Pak Jokowi atau tidak begitu. Publik yang bisa menilai. Kami hanya memberikan data ini begitu kan. Namun dia secara formal enggan mengonfirmasi apakah nama Joko Widodo tersebut benar Presiden Joko Widodo atau bukan. Dia menuturkan Jokowi Widodo masuk tahun 1977 dan lulus pada bulan April tahun 1980 berdasarkan data dari ijazah.
Lalu kemudian SMA 6 Surakarta sendiri dahulunya bernama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan SMPP. Pada tahun 1979 SMPP berganti nama menjadi SMA 6 Surakarta bersandaskan SK. Ini adalah yang diberikan oleh SMA N6 Surakarta ya. Apakah benar ijazah Pak Jokowi atau tidak begitu? Nah, bagi saya kesimpulannya adalah hanya satu. Jadi kalau sudah bukti ada 3 bukti sebenarnya kalau saya menganalisa. Satu, teman-teman Pak Jokowi sudah memberikan klarifikasi mulai dari SD, SMP, SMA dan UGM. Berarti itu sudah kemungkinan besar itu adalah asli. Yang kedua adalah tunjukkan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak begitu. Ini masih belum ditunjukkan dan publik masih belum percaya. Ketiga, kalau ijazahnya Pak Jokowi asli, bandingkan dengan yang lain, mulai dari SD, SMP, SMA, baru publik bisa percaya seperti itu kan. Apakah selama ini percaya publik? Mungkin sebagian bisa percaya dan sebagian tidak begitu kan. Tetapi menurut analisa kami adalah tidak mungkin ijazah palsu itu digunakan sampai 2 periode, mulai dari wali kota, mulai gubernur, terus kemudian presiden 2 periode. Ini menunjukkan bahwa ada keabsahan dari ijazah itu gitu. Tapi di satu sisi punya kelemahan masing-masing. Dalam artian kenapa selama ini Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah ijazah aslinya begitu ke publik, dan ini sampai menjadi spekulasi sampai disidangkan di pengadilan begitu kan tanggal 31 Oktober tanggal 18 Oktober karena Pak Jokowi tidak hadir, kemudian ditunda menjadi 31 Oktober. Mungkin itu kesimpulan kami pribadi. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.